Shalom Elohim. Shalom, shalom. Bagaimana keadaan saudara? Puji Tuhan. Nah saudara, ya mungkin bagi beberapa orang daripada orang-orang Kristen, kalau dikatakan bahwa Kristen tanpa pertobatan itu bukan Kristen, mungkin banyak yang tidak terima ya, banyak yang merasa itu terlalu kejam ya, itu terlalu ekstrim. Tapi saudara, kekristenan ya tanpa pertobatan itu bukan Kristen. Itu clear. Sebab Tuhan sendiri yang menyatakannya. Kekristenan tanpa lahir baru itu bukan Kristen. Jadi kan banyak orang tuh kalau sudah menjadi Kristen lalu dia menjadi biasa-biasa saja rohaninya ya, menjadi tidak terlalu berapi-api, tidak dipenuhi dengan hasrat dan niat yang kuat untuk semakin dalam bersama Tuhan. Itu banyak. Tetapi Tuhan sendiri telah menyatakannya bahwa kekristenan tanpa pertobatan itu bukan Kristen. Kekristenan tanpa lahir baru itu bukan Kristen. Jadi mari kita mengerti bahwa ini konsep Alkitabiah dari dulu sampai sekarang. Bukan karena ini menjelang akhir zaman, tetapi dari dulu sejak Yesus datang ke muka bumi dan sampai nanti pada kesudahannya, kekristenan itu tanpa pertobatan itu bukan Kristen. Ya, mari kita buka ya di kitab Filipi ya. Filipi 2 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara lihat itu. Kalau kita berkata bahwa sekali selamat tetap selamat, itu nggak benar. Jadi kalau kita sekali selamat, untuk tetap selamat harus ada proses di dalam itu adalah apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kalau ada mazhab atau aliran yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, itu tidak bisa dibenarkan dan itu sesat. Karena Alkitab berkata, engkau harus hati-hati dengan keselamatanmu. Sebab bisa terjadi banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Artinya bahwa untuk sampai kepada terpilih, itu kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar itu dua kalimat yang sangat dalam. Dua kata yang sangat dalam, takut dan gentar. Sudah takut lalu gentar. Artinya kita betul-betul mengerjakan keselamatan kita itu dengan hati-hati, dengan penuh rasa syukur, tetapi di dalamnya itu kita terus
berupaya, bergumul untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Dikatakan di situ, supaya ayat 15, kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Jadi artinya keselamatan tanpa pertobatan itu bukan keselamatan. Jadi kekristenan tanpa pertobatan itu bukan Kristen. Karena dikatakan di situ supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Kata beraib dan bernoda itu konteksnya adalah di dalam kita mengerjakan keselamatan kita hati-hati sehingga kita tidak berbuat dosa. Itu yang harus kita kerjakan. Dan dikatakan lagi, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Jadi banyak sekarang orang semakin sesat dan semakin bengkok. Semuanya serba kompromi, semuanya serba dimanipulasi, semuanya ada tipu muslihat demi mencapai hasil yang dia inginkan, demi tujuan-tujuan yang ingin dia capai, supaya semuanya itu memuaskan hawa nafsunya, kedagingannya dipuaskan. Dan Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Jadi kita diminta Tuhan untuk bercahaya. Jadi anak Tuhan, kalau dia redup, itu bukan bercahaya. Jadi kita harus sampai pada suatu pemahaman yang mantap ya, yang pasti bahwa keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan dengan gentar. Itu hati-hati kita mengerjakan hidup kita yang sudah diselamatkan Tuhan. Hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang mahal dan suci itu. Kita harus hati-hati. Jadi tidak benar sekali selamat tetap tidak benar itu. Sekali selamat tetap selamat. Karena selamatan itu tidak bisa kalau tidak dikerjakan dengan hati-hati. Apa Pak maksudnya? Kerjakanlah keselamatanmu. Artinya keselamatanmu itu engkau jaga. Amin. Kerjakanlah keselamatanmu itu. Artinya keselamatanmu yang sudah kau peroleh, sudah kau dapat itu dengan cuma-cuma, dengan semua anugerah itu engkau jaga. Sebaik-baiknya engkau jaga. Dan takut akan Tuhan itu akan membuat engkau menjaga hidupmu supaya engkau tetap tidak bercacat dan tidak bernoda. Itu takut dan akan Tuhan itu. Takut akan Tuhan, hidup benar, menjauhi kejahatan, jujur. Itu membuat kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi ada mazhab memang di dalam kekristenan yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, dan akibatnya mereka itu banyak dalam dosa. Tetapi saya mau pastikan kepada saudara semua, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Dan pada akhirnya Tuhan akan memisahkan kita antara kambing dan domba pada akhirnya. Untuk menegaskan ini kembali, saudara-saudara sekalian, dikatakan di situ, ya, ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Apa artinya? Artinya adalah Tuhanlah yang menolong kita di dalam proses kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan Tuhanlah yang mengerjakannya. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, Tuhan yang membantu, Tuhan yang membuat kita terjaga. Ini contoh ya. Kita nggak mau menjadi anak Tuhan yang baik, yang benar. Kita cuek begitu.
ketika kita diam seperti ini, nanti ada dorongan dari Tuhan lewat Roh Kudus. Kita nggak mau, kita tetap diam, nggak mau bergerak, tidak mau mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita ogah-ogahan berbuat baik dan berbuat benar. Kita ogah-ogahan melakukan kasih. Nanti dari belakang itu ada Roh Kudus mendorong kita, terus mendorong kita. Walaupun kita nggak mau, tapi lama-lama, karena dorongan Roh Kudus itu tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita tolak, dia akan memaksa kita bergerak. Akhirnya kita bergerak. Begitu juga kalau kita nggak mau bergerak, enggak. Gue tetap mau berbuat dosa. Gue tetap mau minum-minum. Gue tetap mau berjudi. Gue tetap mau selingkuh. Gue tetap mau buat dosa. Bodoh amat lah. Nanti Roh Kudus, kalau dia tidak bisa mendorong, dia menarik. Dia tarik kita. Sampai akhirnya kita jalan dan mengerjakan keselamatan kita. Akhirnya lama-lama kita mau, kita bersedia, kita akhirnya sehati, sepikir dengan Bapa di surga, dengan firman Allah, dan akhirnya kita punya niat, punya hasrat yang kuat untuk hidup benar. Dan akhirnya kita berjalan bersama Roh Kudus, beriringan bersama-sama kemana-mana. Kita seia, sehati dengan Tuhan. Ini maksudnya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau Tuhan itu sudah rela, artinya kamu nggak bisa nolak. Yang mengerti katakan amin. Iya kan? Kalau Tuhan belum rela, kamu akan dibiarkan terus berbuat dosa. Dibiarkan terus berbuat aib. Dibiarkan terus bercela. Tapi begitu Tuhan sudah bilang, aku nggak bisa lagi terima ini. Dia anakku yang sudah kutebus dengan darah yang mahal, dengan darah yang suci. Aku tidak bisa lagi, aku tidak rela membiarkan ini. Lalu dia menarik kita dan memaksa kita untuk mengikuti dia. Bagaimana Pak prosesnya? Saya nggak bisa jelaskan, tetapi saudara pasti mengalaminya. Ada banyak masalah, ada banyak musibah, ada banyak problema yang kita alami. Itu akibatnya kita akan melihat kepada Tuhan kembali. Itu salah satunya. Jadi Allah yang mengerja, artinya Tuhan itu baik nggak? Nah, jadi kekristenan tanpa pertobatan bukanlah Kristen. Harus ada pertobatan. Itu sebabnya Tuhan selalu bilang, bertobatlah setiap hari. Setiap saat. Bukan saat kita betul-betul lagi bermasalah lalu bertobat. Enggak. Bertobatlah setiap hari. Mari kita buka ya, Yohanes 3. Ini ketika Tuhan ditemui oleh Nikodemus, seorang pengajar, seorang ahli Taurat, orang Farisi. Dan dia ingin mengenal keselamatan itu lebih dalam. Mari kita buka Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi kau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Apa artinya? Inilah yang disebut kekristenan tanpa lahir baru bukanlah Kristen. Bagaimana lahir baru? Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ada kata air dan ada kata roh. Roh huruf besar itu berarti rohku dari Allah. Saudara, dengar ini baik-baik. Roh Kuduslah yang membuat kita mengalami pertobatan. Roh Kudus yang membuat kita mengalami lahir baru. Kita nggak pernah tahu bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Dia seperti angin cara bekerjanya. Kita tidak tahu kemana dia pergi. Itulah angin. Dan dia tidak kelihatan. Tapi kita bisa merasakan hadirnya. Ada angin yang sepoi-sepoi, ada angin yang begitu kuat berhembus, ada bahkan angin topan, angin badai. Itulah Roh Kudus. Kadang-kadang kita dengan lembut dia sapa, kadang-kadang kita dengan lemah lembut dia tegur, tapi bisa juga dia menegur kita dengan keras, dan kita seperti merasakan angin badai, dan kita merasakan itu seperti templakan yang begitu keras, dan kita sampai termehek-mehek, saudara. Dan akibatnya apa? Kita akan berpaling kepada Tuhan karena Roh Kudus itu sudah menetapkan kita, sudah memilih kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, maka kita tidak bisa menolak. Dia akan terus mendorong kita, menyongsong, menarik kita untuk semakin hari semakin tidak beraib dan tidak bernoda. Dan ini Nikodemus nggak tahu, karena dia seorang pengajar agama Yahudi, pengajar Taurat. Dia berpikir seperti orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus berbicara tentang hal-hal yang supranatural, tentang Roh Allah yang karyanya tidak kelihatan. Dan dikatakan di situ air dan roh. Apa itu air? Mari kita buka ya pengertian air itu. Coba Matius 3 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara lihat itu. Tadi Yesus mengajar Nikodemus, kamu harus dilahirkan dari air dan dari roh. Air di sini artinya baptisan Yohanes. Dibaptis secara air, ya, dibaptis secara air itu lambang pertobatan. Jadi saudaraku, kalau kita dibaptis dengan air itu berarti kita bertobat. Kita bertobat dari dosa-dosa kita, dari masa lalu kita. Simbolnya adalah kita dibersihkan dengan air itu. Ketika kita diselamkan di dalam air itu, kita keluar, kita itu dibersihkan dengan air itu. Simbol air itu sebenarnya air hidup, yaitu Roh Kudus juga. Tetapi dikatakan lagi, nanti Yesus, Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ketika Roh Kudus
itu dibicarakan oleh Yesus kepada Nikodemus, dia berkata, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan dari roh, pada saat itu Roh Kudus itu belum datang. Tetapi Yesus mengajar Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan dari roh, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Jadi air itu simbol pertobatan, dan Roh Kudus itu mengerjakan perubahan di dalam hati kita. Yang mengerti katakan amin. Tanpa Roh Kudus, tanpa karya Allah, kita tidak bisa berubah. Maka tadi dikatakan di Filipi, Allah lah yang mengerjakannya menurut kerelaannya. Jadi tanpa karya Roh Kudus kita tidak bisa bertobat. Sekencang-kencang apapun engkau dan saya ditegur, dimarahin, kalau belum mau bertobat ya nggak akan bertobat. Tapi begitu nanti Tuhan yang turun tangan, kita nggak bisa nolak. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak bisa nolak. Waktu kita dibaptis air itu simbol daripada pertobatan kita. Amin. Dan kata pertobatan ini itu betul-betul merubah kita menjadi manusia baru. Ketika Petrus ya di Kisah Para Rasul berkhotbah sampai 3.000 orang bertobat, itu jemaat itu bertanya-tanya kepada Petrus dan para rasul, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Petrus bilang apa? Dia bilang, bertobatlah. Dia bilang bertobatlah. Mari kita buka ya di Kisah Rasul 2 ayat 37 dan 38. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara lihat itu, pertobatan untuk pengampunan dosa. Lalu kemudian kita akan diubahkan oleh karya Roh Kudus. Maka dikatakan di situ, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu bukan hanya karunia-karunia roh, tetapi karya Roh Kudus di dalam kita mengubahkan kita menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih benar, yang tidak bercacat, yang tidak bercela, sehingga kita menjadi bintang-bintang yang bersinar di dunia yang gelap dan sesat ini. Sekarang kan banyak yang aneh-aneh. Ada pendeta yang meresmikan pernikahan dari orang yang bercerai. Saya kalau udah ngomong orang menikah dari perceraian, itu banyak yang gak suka. Ketika saya bicara soal ini di laman Facebook saya, itu mereka yang tadinya mengikuti khotbah pengajaran saya udah gak ngikutin lagi. Karena saya tahu ini pasti nih, kalau dia gak setuju, ini pasti orang bercerai nih, dan dia mau nikah lagi nih. Ketika saya bicara soal perceraian, tidak direstui oleh Allah, lalu dia nikah lagi. Saudara bisa berdalih, Pak, manusia kan bisa berubah. Dulu cinta, sekarang gak cinta. Saudara dengar baik. Ketika kita mengikrarkan diri kita dalam sebuah pernikahan, dikatakan apa di situ? Ada janji nikah yang kita katakan. Apa dikatakan di situ? Aku menerima engkau dalam suka dan dalam duka, dalam susah maupun dalam senang. Kalau kita sudah mengikrarkan janji pernikahan, itu berarti kita bernubuat. Kita siap menerima itu karena kita mengikuti kehendak Allah. Karena apa Allah bilang? Apa yang sudah dipersatukan manusia, Tuhan tidak bisa diceraikan atau dipisahkan oleh manusia. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan atau dipisahkan oleh manusia. Tapi kan buktinya manusia bisa, Pak, melakukan. Iya, tapi sebenarnya itu salah. Itulah karena kita gagal paham. Kenapa gagal paham? Karena kita punya kedagingan. Kenapa kita punya kedagingan? Karena kita belum bertobat dan lahir baru.
Orang Kristen tanpa pertobatan itu bukan Kristen. Orang Kristen tanpa lahir baru itu bukan Kristen. Pendeta-pendeta yang menikahkan orang-orang bercerai itu dosanya lebih berat karena dia tahu kebenaran Allah. Dan akhirnya zaman ini orang menganggap hal biasa. Orang bercerai lalu menikah kembali. Bahkan diteguhkan di gereja. Bapak ini terlalu keras. Saya tidak keras, saya ngikutin Tuhan. Tuhan selalu keras terhadap dosa. Amin. Sementara kita mau melunakkan dosa itu seolah bukan dosa. Kita mau mengeliminir dosa, bukan dosa. Tetapi Tuhan mengatakan, hendaklah engkau sempurna sebab Bapakku sempurna. Artinya, kesempurnaan milik Tuhan itu akan ditransfer kepada kita, akan ditransformasikan kepada kita oleh kuasa Roh Kudus yang mengubahkan kita. Maka kita lambat laun diproses untuk menjadi sempurna. Kapan kita sampai sempurna? Nanti ketika kita dipanggil Tuhan. Secara personal, secara pribadi, kita sudah di surga, itu sudah sempurna. Tetapi selama kita masih di muka bumi, Roh Allah itu akan terus bekerja kita, mentransformasikan kita. Karya Allah itu akan membuat kita tetap dalam koridor pantauan Bapa di surga. Amin. Artinya kita disayang. Maka ketika Nikodemus dikatakan oleh Yesus, kalau engkau tidak dilahirkan dari air simbol pertobatan, dan dari roh Allah, engkau tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Jadi yang membuat kita mengalami proses mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar itu siapa? Roh Allah. Tapi kita berniat juga. Kalau kita nggak punya niat, jelas kita bukan Kristen. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi kekristenan tanpa pertobatan bukanlah Kristen. Kekristenan tanpa lahir baru bukanlah Kristen. Ingat 2 Korintus 5 ayat 17 bilang apa? Jadi kata Alkitab, kata Tuhan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah ada. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Saudara dan saya, orang-orang Kristen ini. Tapi kalau kita tidak di dalam Kristus, berarti kita bukan Kristen. Kalau kita di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Apa artinya? Artinya kita meninggalkan manusia lama. Apa artinya? Artinya kita tidak lagi dengan pikiran lama. Apa artinya? Artinya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Apa artinya? Artinya kita tidak lagi berkompromi dengan aib, noda, dan segala celah. Nggak ada. Roh Kudus itu kalau melihat anak-anak Tuhan yang nurut, dia akan lembut bekerjanya. Slow but sure. Pelan namun pasti. Tapi kalau dia melihat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tegar tengkuk dan degil, bebal, kepala batu, keras hati, itu Roh Kudus kerjanya keras loh. Seperti angin badai loh. Untuk menobatkan orang-orang ini supaya kembali ke jalur yang benar. Supaya kembali ke jalan yang benar. Supaya kembali mengalami pertobatan. Supaya terus-menerus lahir baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apalagi Pak? Ada, coba kita lihat di Roma 12 ya. Saudara sudah sering baca ini. Inilah hal-hal yang menyangkut pertobatan dan kelahiran baru. Ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuh, lihat. Tidak menjadi serupa dengan dunia yang jahat dan sesat ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Lihat itu, berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Dengan pikiran-pikiran dosa, dengan pikiran-pikiran menjadi pikiran-pikiran kudus.
Dengan pikiran-pikiran yang abnormal menjadi pikiran-pikiran normal. Dengan pikiran-pikiran sesat menjadi pikiran-pikiran Kristus. Filipi 4 ayat 8. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara lihat itu. Pada akhirnya kita harus memiliki pikiran Kristus yang sempurna. Tidak cukup hanya baik, tapi kita tingkatkan lagi menjadi berkenan. Setelah berkenan, kita terus menjadi sempurna. Artinya di dalam pemikiran kita tidak ada lagi pikiran sia-sia, pikiran yang buang-buang waktu, pikiran-pikiran yang berdosa, pikiran-pikiran yang sesat. Ini sia-sia. Kita harus memikirkan hal-hal yang kudus, yang sempurna, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, yang mulia. Kita buka Filipi 4 itu, ya, ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, dengar baik. Yang membuat kita itu sakit bukan hanya kita makan dan minum sembarangan. Bukan hanya kita makan dan minum sembarangan. Ya, dengar baik. Yang membuat kita sakit itu adalah ketika telinga dan mata kita itu menerima yang jahat, menerima yang sia-sia, menerima yang tidak sedap didengar. Makanya dikatakan di sini, pikirkanlah semua yang sedap didengar. Artinya yang positif, yang mengandung iman, yang tidak bikin iman kita hancur, bikin iman kita goyah, bikin kita makin jauh dari Tuhan. Itu nggak perlu didengar. Hal-hal yang bersifat gosip, hoax, hal-hal yang bersifat tipu muslihat, itu akan membuat kita sakit. Maka banyak orang itu sakit hati karena yang nggak enak didengar dia dengar. Siapa suruh dengar? Kan sudah dibilang sama Roh Kudus, semua yang sedap didengar. Bukan semua yang patut kita dengar. Enggak perlu. Makanya saudara, dengar baik. Saya tidak pernah nonton film kalau film itu nggak membangun iman saya. Waduh, kok gitu Pak? Iya, harus begitu. Sekarang iblis itu menciptakan semua hal serba boleh supaya kita sesat, supaya kita berdosa. Film-film itu tidak perlu semuanya kita tengok, kita lihat, kita tonton. Maka saya memilih, kalau film itu baik, film itu membangun, saya tonton. Tapi kalau film itu kejam, sadis, akhirnya coba bayangkan orang-orang yang sering menonton film-film horor, sadis, pasti tidurnya nggak nyenyak, tidurnya pasti nggak tenang. Itu bisa terbawa-bawa dalam mimpi, bahkan dalam pemikiran-pemikiran dia menganggap hal biasa, hal-hal yang keras, hal-hal yang sadis. Dan itu tidak menimbulkan sebuah hati yang lemah lembut. Tapi dia tidak sadar bahwa iblis sudah berhasil menggocok dia. Kan sekarang banyak film-film di Netflix. Saudara bisa tonton itu di rumah dengan begitu bebas. Tapi saya mau kasih tahu saudara, hal yang tidak kudus, hal yang tidak suci,
hal yang tidak mulia, hal yang tidak disebut kebajikan dan patut dipuji, jangan kita lihat, jangan kita tonton, jangan kita dengar. Kalau begitu Pak, berarti nanti orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang rentan. Apa-apa nggak boleh, lalu melihat sesuatu yang mengerikan, yang horor, yang keras, lalu dia menjadi lemah. Enggak. Karena dia sudah tahu bahwa Tuhan beserta dia. Yang mengerti katakan amin. Bahwa Tuhan menjaga dia, bahwa Tuhan membuat dia tenang, bahwa Tuhan membuat dia damai, bahwa Tuhan membuat dia kuat. Coba saudara habis nonton film The Passion of the Christ, imannya naik gak? Kasih kepada Tuhan tinggi gak? Mesti tinggi. Tapi habis itu coba nonton film Suster Ngesot. Mungkin saudara bilang, ini kan hanya lucu-lucuan Pak. Iya, tapi ada banyak orang lemah di dalam jiwanya. Jiwa yang lemah itu mudah sekali diintrodusir, dipenetrasi oleh hal-hal yang sesat, hal-hal yang gelap, hal-hal yang kelam. Kita lihat lagi, ya saudara. Coba kita buka di 1 Korintus, ya. 1 Korintus 5, saudaraku. Ini nasihat buat kita yang merasa kuat, ya, yang merasa kuat. Sebenarnya manusia itu nggak ada yang kuat. Superman itu fiksi, ya. Superman itu fiksi. Tidak ada manusia sempurna, tidak ada manusia yang kuat. Kita lihat ini. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Kemegahanmu itu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi saudara dan saya diminta hidup tanpa ragi, artinya murni dan benar. Dan kalau kita bicara di akhir zaman ini, banyak yang sudah tidak murni, banyak yang sudah tidak benar. Semuanya serba kompromi, semuanya serba boleh, semuanya serba permisif. Sehingga banyak kita melihat orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak bisa menegakkan konsistensi di dalam integritas. Kita banyak bertemu dengan orang-orang seperti itu. Dan itu sangat menjengkelkan apabila Tuhan kalau datang dengan murkanya, dia pasti marah besar. Saudara, saya waktu kecil, kenapa saya senang dengan disiplin? Karena di sekolah Katolik itu disiplin itu dijaga. Buang sampah pada tempatnya, duduk harus rapi, pakaian harus rapi, semuanya harus teratur. Saudara bayangkan itu saya kecil SD. SMP masih di Katolik, semuanya aman, semuanya masih disiplin, tepat waktu, tepat tepat guna, semuanya tepat. Saya senang. Tapi begitu kita dewasa, kita mulai hidup di dalam dunia yang serba abu-abu, yang serba sesat, yang serba gelap, maka akibatnya apa? Saya mulai goncang itu. Saya melihat orang
nyebrang tidak pada tempatnya, ya kan? Lalu lampu merah diterabas, lalu orang tidak buang sampah pada tempatnya. Lama-lama saya sendiri yang stres. Karena apa? Saya ingin semuanya sesuai dengan disiplin, tapi semua orang tidak mengerjakan itu. Akhirnya kita sendiri yang stres. Saudara, dunia ini memang terbolak-balik. Negeri kita, Indonesia, terkenal dengan religiusitasnya, terkenal dengan agamawinya, terkenal banget. Tapi semuanya serba semrawut. Jalan-jalan semrawut, peraturan diterabas, semua lalu lintas berantakan. Tetapi kalau kita melihat negeri-negeri yang dulunya agama Kristen dijadikan agama negara, tapi sekarang sudah menjadi ateis. Saudara lihat di Finlandia, saudara lihat di Norwegia, saudara lihat di Eropa, semuanya teratur. Begitu datang imigran-imigran dari negara-negara berkembang, dari Asia dan Afrika, maka negara-negara Eropa ini menjadi acak adul. Tidak ada lagi disiplin. Semuanya serba berantakan. Tetapi kita melihat bahwa ada paradoksi yang terjadi dalam dunia kita. Katanya negara beriman, katanya negara beragama, tetapi hidup dalam kesesatan. Nah, jangan sampai saudara, kita ini mengaku Kristen, yang katanya Kristen ya. Padahal Tuhan kita ini adalah Tuhan sungguh-sungguh yang telah turun dari surga, pemilik langit dan bumi, pemilik surga dan segala ciptaannya. Dialah Allah yang kita sembah. Sudah benar kita ini. Tetapi kenapa kita menjadi acak adul? Harusnya roh Allah yang tinggal di dalam kita itu mengontrol kita, mengendalikan kita, menstimulir kita, merangsang kita untuk hidup benar. Kenapa kita tidak bisa? Itu berarti kita tegar tengkuk dan bebal. Ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus, dia berkata, "Engkau seorang pengajar agama Yahudi, masa engkau tidak mengerti hal-hal yang rohani?" Saudara, jangan sampai kita hidup di gereja, kita beribadah, bahkan kita melayani, kita khotbah, kita main musik, kita menyembah, tapi kita tidak rohani. Kita tidak bertobat, kita tidak lahir baru. Jangan sampai. Mari kita bangkit berdiri. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Tiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Katakan, hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Lebih lagi, lebih lagi. Tiap
setiap hari, setiap saat. Haus akan Tuhan, itulah kerinduan kami. Yang terindah, yang termanis, yang tertinggi, kami ingin bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Supaya kita didapati Tuhan. Hidup kita takut akan Tuhan. Hidup kita menjauhi kejahatan. Hidup kita jujur. Hidup kita saleh. Biarlah kita berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan tolong kami semua. Tolong aku. Aku ingin hidup benar di hadapan-Mu. Aku ingin takut sungguh-sungguh kepadamu. Aku ingin menjauhi kejahatan. Aku ingin jujur Tuhan. Tolong Roh Kudus bekerjalah. Buatlah aku semakin mendekat kepadamu. Aku semakin takut akan Engkau. Aku mau Tuhan. Aku mau, tolong aku Tuhan. Katakan itu saudara. Yesus Tuhan, kasihanilah kami. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Yeah. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau. Inilah gereja-Mu, rumah penyembahan. Layakkan kami di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Buatlah kami selalu bertobat setiap waktu, setiap saat. Biarlah kami mengalami lahir baru di dalam Engkau. Sebab di dalam Kristus, Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan, biarlah kami memiliki pikiran Kristus, pikiran yang murni, pikiran yang kudus, pikiran yang suci, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, yang patut kami dengar adalah yang sedap didengar. Biarlah kami hidup tanpa ragi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera Allah di dalam nama anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus turun atas engkau semua. Engkau mengalami damai, mengalami sejahtera, dan engkau melakukan kebajikan, kebenaran, kesucian di dalam nama Yesus. Tuhan memampukan engkau, mengerjakan engkau di dalam kerelaannya supaya engkau takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh terjadi di dalam nama Yesus. Kita yang percaya berkata, amin, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati saudara. Kita semua diberkati, amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat buat kita semua. Kiranya Tuhan terus memberkati.